Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanindia Rahma Febriliana dengan NIM 2117110101001 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Niken Widya Palupi, STP, MSc. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, yaitu Sonication of Sesame Meal Protein Isolate Modified its Microstructural and Functional Properties. Di sini yaitu pendahuluan yaitu bungkil wijen yaitu produk sampingan ekstrak wijen minyak wijen yang kaya nutrisi. Meskipun memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, protein tumbuhan seringkali memiliki kelarutan dan sifat fungsional yang terbatas dalam industri makanan. Oleh karena itu diperlukan modifikasi struktural termasuk melalui teknik sonikasi untuk meningkatkan sifat fungsional protein. Sonikasi dapat meningkatkan sifat fungsional isolat protein perila, namun masih memiliki keterbatasan dibandingkan dengan protein kedelai. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menginvestigasi pengaruh modifikasi struktural melalui sonikasi terhadap peningkatan sifat fungsional isolat protein perila. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bungkil wijen, minyak kedelai, serta berbagai bahan kimia dan pelarut yang bersumber dari sigma aldrich CO. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan struktural dan fungsional isolat protein tepung wijen atau SMPI setelah mengalami tingkat daya sonikasi yang berbeda dan didispersikan pada berbagai tingkat pH. Metode penelitian diantaranya yaitu yang pertama ada sonikasi. Penelitian ini menerapkan tingkat daya sonikasi yang berbeda yaitu 100, 150, dan 200 pada SMPI untuk memverifikasi apakah perubahan struktural akan terjadi. Kemudian yang kedua ada hamburan cahaya dinamis yaitu di mana digunakan untuk mengukur distribusi ukuran partikel SMPI sebelum dan sesudah sonikasi. Yang ketiga ada analisis spektroskopi inframerah transformasi Fourier atau FTIR, yaitu di mana diperoleh untuk menganalisis perubahan struktur sekunder protein setelah sonikasi. Terus yang keempat ada spektroskopi emisi fluoresensi intrinsik, yang di mana sampel ini diukur untuk menyelidiki perubahan struktur tersier protein. Yang kelima ada pengukuran potensial zeta. Potensi zeta ini diukur untuk menentukan muatan permukaan partikel protein. Dan yang terakhir ada analisis sifat fungsional, yang dimana penelitian ini mengkonfirmasi perubahan sifat fungsional SMPI setelah mendispersikan SMPI yang disonikasi kepada berbagai tingkat pH. Sifat fungsional yang dianalisis meliputi kelarutan, aktivitas pengemulsi, dan sifat berbusa. Selanjutnya ada pembahasan yang dimana distribusi ukuran partikel isolat protein bungkil wijen ini pada kondisi pH yang berbeda setelah disonikasi disajikan pada gambar 1B. Awalnya distribusi ukuran partikel SMPI sekitar 200 sampai 400 nanometer pada pH 6, tetapi menurun hingga 100 nanometer dengan meningkatnya kekuatan sonikasi. Pengecilan ukuran partikel ini dapat dikaitkan dengan efek kavitasi yang disebabkan oleh sonikasi yang menyebabkan retaknya partikel. Kemudian potensi zeta isolat protein bungkil wijen atau SMPI menunjukkan variasi tergantung pada pH. SMPI menunjukkan nilai potensial zeta yang rendah akibat agregasi di sekitar titik isoelektriknya. Potensi zeta SMPI meningkat seiring dengan meningkatnya pH. Kemungkinan besar disebabkan oleh interaksi elektrostatik antar partikel SMPI. Selanjutnya yaitu pada gambar 2A menunjukkan bahwa sonikasi menyebabkan perubahan besar pada struktur permukaan SMPI. Proses sonikasi menyebabkan terpecah menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil dan keseluruhan struktur menjadi lebih kompak dibandingkan bentuk awalnya. Kemudian pada gambar 2B menunjukkan bahwa penerapan sonikasi menyebabkan disintegrasi agregat besar di dalam SMPI, sehingga menghasilkan berbentuk fragmen protein yang lebih kecil.
Proses ini secara efektif memunculkan protein yang sebelumnya tidak terlihat dan terikat pada abu atau karbohidrat di dalam SMPI. Akibatnya, peningkatan massa protein yang terpapar ini tampaknya berkontribusi terhadap intensitas pita yang lebih tinggi yang diamati pada hasil SDS PAG dari SSMPI. Nah, selanjutnya perubahan spektrum FTIR SMPI sebagai respons terhadap berbagai kekuatan sonikasi ditunjukkan pada gambar 3A. Puncak spektrum FTIR ini tidak tergeser oleh sonikasi, namun penurunan intensitas transmisi terlihat jelas seiring dengan peningkatan daya sonikasi. Interaksi antar gugus fungsi dalam protein dapat menyebabkan perubahan spektrum FTIR sehingga FTIR. Kemudian pada gambar 3B ini menunjukkan bahwa panjang gelombang emisi maksimum SMPI yang diamati pada 330 nanometer tidak menunjukkan perubahan signifikan setelah sonikasi. Namun menurun intensitas fluoresensi diamati dengan meningkatnya kekuatan sonikasi. Nah, hasil ini dapat dikaitkan dengan terungkapnya sebagian struktur tersier protein melalui proses sonikasi. Selanjutnya, pada gambar 4C ini menunjukkan bahwa proses sonikasi berperan dalam mempengaruhi nilai H0 protein. Nilai H0 SMPI menunjukkan peningkatan seiring dengan meningkatnya kekuatan sonikasi. Peningkatan nilai H0 dapat menyebabkan peningkatan hidrolisis enzimatik melalui fasilitas interaksi enzim yang lebih efektif. Selanjutnya pada gambar 5A menunjukkan bahwa setelah sonikasi kelarutan SMPI mengalami peningkatan yang signifikasi di semua kondisi pH, terutama pada pH 6. Kemudian hal ini disebabkan oleh distribusi ukuran partikel yang semakin mengecil. Ukuran partikel protein merupakan faktor penting dalam hal kelarutan. Kemudian pada gambar 5B menunjukkan bahwa indeks aktivitas pengemulsi semakin meningkat seiring bertambahnya tingkat pH. Hal tersebut dipengaruhi oleh sifat larut. Pada pH 6 dan pH 8, indeks stabilitas emulsi menunjukkan hal serupa dengan EAI yang juga berkaitan dengan kelarutan. Sonikasi meningkatkan ESI signifikan, terutama pada pH 8. Pada pH 4, ESI menurun sehingga dengan meningkatnya kekuatan sonikasi. Kemudian pada gambar 6 menunjukkan bahwa kapasitas penyerapan air atau WAC dan kapasitas penyerapan lemak atau FAC SSMPI meningkat secara signifikan setelah sonikasi. Pengecilan ukuran partikel dan peningkatan kelarutan yang dihasilkan oleh sonikasi menunjukkan kolerasi positif dengan peningkatan WAC. FAC SSMPI juga meningkat akibat adanya protein yang bersifat hidrofobik terhadap lingkungan eksternal setelah sonikasi. Selanjutnya di sini terdapat kesimpulan yaitu perlakuan sonikasi dapat meningkat sifat fungsional seperti nilai potensial zeta, ukuran partikel, fluoresensi, hidrofobitas, struktur, WAC, FAC dari protein nabati dan SSMPI sehingga dapat dijadikan alternatif untuk industri pangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.